Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Nazila Rahmi dan rekan kakak. Nama kakak Fatihatul Afifah. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Disimak ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal kitab-kitab Allah. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mengetahui tentang makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui para rasul. Yuk kita simak videonya adik-adik. Tapi sebelum itu kakak akan membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Beriman kepada kitab Allah itu masuk ke rukun iman berapa sih? Jadi, beriman kepada kitab Allah itu masuk ke rukun iman yang ketiga. Iman sendiri artinya percaya. Nah, gimana sih caranya beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya yang itu dengan mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Orang yang beriman, kita harus menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman hidup agar kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakak mau bertanya nih sama adik-adik, apa itu kitab Allah? Iya, benar. Kitab Allah merupakan sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Allah telah menurunkan 4 kitab suci kepada 4 Nabi yang berbeda. Apa aja sih kitabnya dan kepada Nabi siapa saja sih diturunkannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, terdapat kitab Taurat. Yang kedua, terdapat kitab Zabur. Yang ketiga, terdapat kitab Injil. Dan yang keempat, terdapat kitab Al-Quran. Yang pertama akan kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ada 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang
Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro, yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Selanjutnya terdapat Kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi tentang perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada abad 6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Jadi tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia tentang bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih contohnya? Nah, kakak akan ngasih tahu nih, ada apa aja contohnya. Yang pertama, ada ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara beribadah dan berdoa. Yang kedua, ada ajaran terpuji kepada sesama manusia, yaitu dengan menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Ketiga, ada ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, yaitu dengan memberi makan hewan dan merawat tanaman. Dan yang keempat atau yang terakhir
ada ajaran terpuji kepada diri sendiri, yaitu dengan memotong kuku dan berhias. Nah, itu dia video penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan adanya video ini, kalian menjadi lebih mudah memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut ya. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dedek.